Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Suparti dengan Ibu Lilis Purwatiningsih yang akan mengampu materi pelajaran bahasa Indonesia akan menyampaikan KD-KD yang akan kita pelajari pada satu semester ke depan, yaitu pengenalan kompetensi dasar kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau yang dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin dan makanan, dan lain-lain. 4. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Berikutnya, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang terdapat pada lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. 3.4. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.4. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.5. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 3.7. Mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang bertemakan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. 4.7. Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenali lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. 3.8. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan bertemakan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. 4.8. Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan.
Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.